Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kembali pada kesempatan di sore hari ini, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masuk kepada bab yang ke-61, yaitu babu an-nahi anil bukhli wasyuh. Bab larangan dari berbuat bakhil berupa rezeki yang dia terima, wastaghna, istaghna minal ghina, yaitu dia merasa bahwa dirinya tidak butuh kepada orang lain. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al-husna, maksudnya adalah al-jannah, mendustakan surga, mendustakan akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan orang yang pelit, orang yang kikir dengan tidak adanya keimanan dia terhadap hari akhir. Artinya kalaupun dia beriman, kepercayaan dia terhadap ganjaran akhirat itu lemah. Ya, sebagaimana sebaliknya, bahwa orang yang dermawan, dia kuat kepercayaan dia terhadap janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan berupa pahala di akhirat. Ya, orang yang dermawan, dia tahu bahwa apa yang dia sumbangkan, apa yang dia berikan, itu akan dia dapati balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disandingkan antara al-bukhl, kebakhilan, dengan mendustakan hari akhir. Sebagaimana disandingkan kedermawanan dengan keimanan terhadap hari akhir. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan untuk dia jalan ke neraka. Artinya dari sifat al-bukhl, sifat pelit, kikir, ya, menahan apa yang lebih dari harta yang Allah berikan kepadanya. Ya, dia tidak berbagi dengan, ya, orang-orang yang membutuhkan. Bahwa yang demikian ini menjadi sebab, atau di antara sebab bahwa Allah Subhanahu wa taala sulitkan untuk dia jalan hidayah. Nah, sebaliknya, orang yang dermawan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuknya jalan hidayah. Wa qala ta'ala, dan Allah taala juga berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang dilindungi dari kekikiran dirinya. Syuh di sini adalah al-hirs ma'al bukhl, yaitu dia begitu semangat dalam menghimpun harta dan sedikit dalam membelanjakannya, selalu perhitungan. Istilahnya jamu' manu'. Jamu' dari kalimat jama'a, sangat semangat dalam menghimpun. Manu' dari kalimat mana'a, yaitu menahan harta dari dia belanjakan. Bahkan kita dapati ada orang-orang kikir untuk dirinya sendiri, sehingga dia tidak mendapatkan dan tidak merasakan, ya, manfaat dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Buat dirinya sendiri aja pelit. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Ya. Dan barang siapa yang dijauhi kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Jadi, ya, demikian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin itu kalau nggak salah lewat satu kisah, ya, di timeline Facebook. Kalau nggak salah ada seorang yang sangat hemat hingga terlalu hemat, ya, sampai
Akhirnya ketika dia usia tua, tiba-tiba istrinya meninggal. Dia nyesel dengan kekikirannya. Kenapa? Karena dia belum menikmati hasil dari apa yang dia dapatkan. Istrinya baru meninggal, sehingga dia nggak merasakan ya apa yang dia hemat-hemat ini untuk ya manfaat yang kembali buat dirinya. Dia nggak mendapatkan kebahagiaan dari harta yang dia himpun. Ya. Jadi apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, ya, jangan sungkan untuk kita belanjakan. Kalau emang itu adalah hajiyat, kebutuhan. Ya, kebutuhan dari pakaian, makanan, ya, tempat tinggal yang layak. Begitu juga kendaraan, ya, yang aman, ya. Kalau bisa yang kalau hujan nggak kehujanan, ya. Itu bukan pemborosan kalau hal itu memang dibutuhkan. Kalau itu memang dibutuhkan. Ya. Dulu waktu pulang dari Yaman, saya kemana-mana pakai taksi, Pak. Kenapa? Karena kalau naik bus, ikhtilat. Nyampur laki-laki perempuan, fitnah. Ya, dempet-dempetan. Dan sebagian teman, Masya Allah, walaupun ya dia bukan orang yang berada, tapi dia berusaha untuk melindungi istri dan keluarganya dari ikhtilat di kendaraan-kendaraan umum. Tahu ya ikhtilat ya? Nyampur laki-laki perempuan. Kadang kalau dia penuh, bis penuh, atau misalnya kereta penuh, ya, sehingga istrinya harus desak-desakan. Ya, Anda belanjakan, jangan pelit. Lindungi istri dari keluarga dari ya ikhtilat, dari percampuran laki-laki dan perempuan, dari disentuh. Ya, walaupun orang mengatakan ya mau nggak mau yang namanya kendaraan umum, tapi Anda punya harta, belanjakan, jangan pelit. Anda mampu beli kendaraan. Ya, karena itu hajiyat, termasuk kebutuhan. Nah, jadi seperti itu. Ya. Sebagian orang pelit hatta untuk dirinya, hatta untuk keluarganya. Sehingga dia nggak merasakan kenikmatan dari rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan buat dia. Nah. Dan nanti antum akan lihat. Ya, di antara hadisnya, ya, insya Allah itu akan membuka dan menambah pengetahuan, membuka cakrawala kita tentang persepsi kita terhadap harta. Wa amalah hadis, adapun hadis-hadisnya, pada qaddamat jumlatun minna fil babis sabiq, sebagiannya sudah berlalu sebenarnya. Ada bab-bab yang sebelum ini. Di sini dibawakan beberapa hadis. Yang pertama hadis yang ke-563. Berkata Nawawi qala an Jabirin radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu adz-dzulm. Jauhilah oleh kalian perbuatan zalim. Ya, kezaliman itu enggak mesti menyakiti, suatu yang menyakiti itu berarti zalim, yang enggak menyakiti bukan kezaliman. Yang mengganggu itu kezaliman, yang enggak mengganggu itu bukan kezaliman. Dia punya definisi. Zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah yang disebut dengan kezaliman. Ya, kesyirikan itu a'zamul zulm. Kezaliman yang paling besar apa? Kesyirikan, al-ma'asi, adz-zulm. Ta'addi ala huquqil ghair, semena-mena terhadap hak orang lain, hartanya, kehormatannya. Zulm adalah kezaliman. Ya. Khianat, zulm. Ya. Intinya az-zulm, kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Qala fa inna dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, karena yang namanya kezaliman adalah kegelapan yang berlipat-lipat nanti di hari kiamat.
Nah, kalau bisa seorang keluar dari dunia ini dan dia udah selesai dari mazalim. Dia udah selesai dari kezaliman dia kepada orang lain. Kalau dia dizalimi nggak apa-apa. Karena nanti akan diambil haknya nanti di akhirat. Saya digibahi, saya ya dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Anda nggak bisa balas di dunia, nanti Anda ambil pahala dia. Kalau dia punya pahala di akhirat. Kalau dia nggak punya pahala, biar dia nanggung dosa Anda nanti di akhirat. Tapi menghadap Allah membawa kezaliman ini kebinasaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَ وَعَنَتِ الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. Dan akan tertunduklah wajah-wajah di hadapan zat yang maha hidup dan menghidupkan. Maksudnya di hadapan Allah. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَ. Sungguh telah merugi orang yang membawa setitik kezaliman. Ya. Ini dia zulumat yaumul qiyamah. Wattaqus syuh. Dan takutlah kalian dari asyuh, kekikiran. Maksudnya bukan menghindari orang yang kikir, bukan. Hindari oleh kalian kekikiran. Wattaqus syuh, hindarilah kekikiran. Fa inna syuha ala kaman kana qablakum. Karena kekikiran itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Amalahum ala ansafaku dima'ahum. Kekikiran itu membawa mereka untuk saling menumpahkan darah di antara mereka. Karena kikir. Ya. Wastahallu maharimahum. Dan menghalalkan kehormatan di antara mereka. Saling ghibah, saling menjatuhkan, saling menghinakan. Bahkan saling bunuh. Disebabkan oleh karena apa? Karena kekikiran. Ittaqu asyuh. Di sini Nabi memperingatkan kita dari dua persoalan. Yaitu kezaliman, yang kedua adalah asyuh. Karena asyuh, yaitu kekikiran, itu bisa menyeret seorang kepada kezaliman. Karena di akhir hadis disebutkan, hamalahum ila ansafaku dima'ahum, menyeret mereka hingga akhirnya saling menumpahkan darah. Zulm. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan kehormatan mereka. Zulm. Jadi kekikiran itu menyeret kepada kezaliman. Ya, dan Anda tahu bahwa kikir itu ya menjadikan orang juga haris. Syuh, seperti tadi disebut, syuh itu bukan sekedar kikir, tapi hirs, semangat untuk mengumpulkan, ya, dan sedikit dalam membelanjakan. Artinya dia pengen harta itu tertimbun, menumpuk. Ya, padahal di sekelilingnya banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, hingga muncullah apa yang disebut dengan kesenjangan. Ya. Hingga jarak antara si miskin dengan si kaya semakin jauh. Dan orang yang syuh, orang yang kikir, nggak bayar, Pak. Ya, zakat. Ya. Karena sedekah aja nggak mau, apalagi zakat. Ya. Karena sedekah itu ya nggak ada kadarnya. Anda bisa dengan sedekah walaupun nilainya kecil. Ya, sedangkan zakat itu ada kadarnya. Ya, menghalanginya dari membayar zakat. Hingga apa yang terjadi? Terjadi kesenjangan. Ya, padahal zakat itu memperpendek jarak antara si kaya dengan si miskin. Tapi juga mesti diperhatikan bahwa ya, pengelola zakat, biasanya masjid, juga harus tahu bagaimana mengelolanya. Ya, jangan disimpan, jangan sampai ya ngendap dananya, kalau bisa dihabiskan, ya, dan nggak usah dikaryakan. Yang penting diberikan kepada para mustahiknya. Kalau bisa ditanggung kehidupannya selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Ya.
dan bukan urusan pengelola zakat. Ya, dia dapat banyak atau yang itu dapat sedikit. Ya, karena tanggung jawab pengelola zakat hanya ya menyalurkan. Itu bukan duit kamu. Wajibanmu cuma menyalurkan, itu amanah. Selagi ada yang menerima, fabiha wa ni'mah. Bahkan dalam fikih boleh zakat itu diberikan kepada satu orang seluruhnya. Anda dapat misalnya masjid menghimpun dana zakat 100 juta. Nggak ada yang mustahik kecuali satu orang. Karena Anda harus ya hati-hati dalam menetapkan mustahik zakat. Ya, misalnya cuma ada satu orang. Ya udah kasih semua kepada dia, lepas tanggung jawab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya. Qala rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bab yang berikutnya, bab yang ke-62, babul ithar wal muasa. Bab ithar. Ithar itu melebihkan orang lain, mendahulukan orang lain. Ya, muasa itu artinya berbagi. Allah Ta'ala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini sifat yang Allah puji pada para sahabat, bahwa mereka yu'thirun, mendahulukan orang lain walaupun diri sendiri perlu. Ini pernah ditanyakan ya oleh bagian hadirin, ya. Cuman nggak wajib ini. Jadi ithar itu nggak wajib. Bagaimana sedekah juga nggak wajib, karena yang wajib itu cuman zakat. Oke, kalau memang sedekah nggak wajib, ya, tapi bukan berarti boleh seorang itu bakhil. Ini Anda harus bisa dudukkan antara dua persoalan. Kan nggak wajib Ustadz, terus dia nggak pernah sedekah. Ya, memang nggak wajib, tapi nggak boleh juga bakhil. Bakhil itu, ya, dilarang dalam Islam. Ya, itham, ya, bisa jadi dosa. Ya, karena orang yang Allah lindungi dari kebakhilan, dialah orang yang beruntung. Ya, maka Nabi mengatakan seperti tadi, ittaqus syuh, jauhilah oleh kalian kebakhilan. Ya, al-muhim, ya, ithar, ya, itu akhlak yang dipuji dalam Islam. Wa yuthiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri juga butuh. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberi makan kepada hubbih, ya, itu keluarganya, orang yang dicintainya, dari orang miskin, anak yatim, maksudnya anak yatim yang miskin. Ya, karena yatim itu nggak mesti miskin gitu. Dia yatim tapi terima warisan bapaknya, warisannya gede. Ya, maka dia yatim tapi dia orang kaya gitu. Ya, dia nggak menerima ya zakat, nggak menerima juga ya sedekah, wasiran, dan tawanan. Ila akhir ayat, sampai kepada akhir ayat. Ya, di sini Allah memuji orang-orang yang demikian sifatnya, yang memberi makan ya kepada orang-orang yang dia kenal atau yang nggak dia kenal, dari orang-orang yang membutuhkan. Berkata Nawawi, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ja'a rajulun ilan Nabi, ada seorang mendatangi Nabi. Faqala inni majhud, orang itu bilang, ya Rasulullah, aku ini lagi kesusahan, kelaparan. Wa arsala ila ba'dhi nisa'ih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengirim pesan ya kepada sebagian istri-istrinya, maksudnya memberitahu ada makanan enggak. Faqalat, lalu istrinya Nabi mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, enggak ada di rumah kecuali air. Ini kondisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tsumma arsala ila ukhra, kemudian Nabi pun juga ya bertanya kepada istrinya yang lain. Karena Nabi wafat dan bersamanya ada berapa orang istri? Ada 9. Ya. Ada 9 orang istri. Faqalat, lalu istri yang lain pun juga mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh istri yang pertama. Kami nggak punya kecuali air. Hatta qulna kulluhunna mithla dzalik. Sampai semua istri Nabi mengatakan hal yang sama. La walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi ilama. Enggak ada ya Rasulullah. Kita enggak punya selain air. Nah, ini salah satu ya gambaran kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seringnya enggak ada makanan. Ya. Enggak ada makanan. Kalau antum kan enggak ada makanan, yuk Mi, kita makan di luar gitu. Enggak ada makanan bukannya enggak ada bahan makanan, tapi ya malas masak. Ya, yuk kita makan di luar. Nabi emang nggak ada makanan. Sampai 3 bulan berturut-turut seperti yang sudah berlalu hadisnya. Ya. Dapurnya Nabi SAW nggak ngebul. Kemudian ditanya apa yang menghidupi kalian? Kemudian kata Aisyah, aswadan, kurma dan air. Cuman makan kurma, air. Ya. Nah begitu juga disebutkan dalam hadis ini. Semuanya mengatakan kami nggak punya selain air. Faqala Nabi, lalu Nabi pun berkata, man yudhifu hadzal laila. Siapa yang bisa menjamu tamuku ini malam ini? Ya Nabi tawarin tamunya kepada para sahabatnya. Faqala rajulun minal ansar. Lalu berkatalah seorang dari kalangan Ansar, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Padahal dia juga nggak tahu punya makanan apa? Enggak. Tapi ya segera dalam menyambut tawaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak menunda-nunda. Langsung angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Ya. Urusan ada apa enggaknya belakangan. Nah, gitu. Harusnya seorang dalam menyambut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fantalaqa bi ila rahlih." Lalu orang ini pun berangkat duluan ke rumahnya. Ngecek ada makanan enggak. Faqala limraati, lalu dia pun bilang kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah." Malam ini kita kedatangan tamu. Mari kita muliakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin qala limra'atih. Dan dalam riwayat yang lain orang ini bilang sama istrinya, "Hal indaka syai'?" Ada apaan di rumah? Ya nanya, ada makanan enggak? Maka apa jawab istrinya? Qalat la illa qutus sibyani. Enggak ada. Kecuali makanan buat anak kita. Ini juga menggambarkan akan ya kondisi ya keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, tapi kemiskinan, keterbatasan tidak menghalangi mereka dari membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghalangi mereka dari membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda sama kita ya, banyak pertimbangan. Kalau kita terlalu banyak pertimbangan. Qala al-lilim. Nah, ketika dibilang gak ada selain makanan buat anak kita, maka kata orang ini kepada istrinya, sibukkan dia. Maksudnya biar dia lupa ya dengan laparnya. Bisyai'in wa idza aradul asya fanawwimihim. Sibukin dia dengan sesuatu, dan kalau dia minta makan malam, suruh aja dia tidur. Ini anaknya nih. Ya. Jadi dia dahulukan tamu orang lain hatta dari anaknya. Bahkan dari dirinya sendiri. Wa idza dakhala dhaifuna, dan nanti kalau tamu kita ini masuk, fatfi is-siraj. Jangan lupa matiin ya lampu.
Ya, nggak ada listrik waktu itu. Ya, matiin lentera. Warihi ananakul, dan beri kesan kepadanya bahwa kita juga ikut makan bersama dia. Kan nggak kelihatan tuh. Ya, kasih kesan bahwa kita juga ikut makan. Jadi gelap-gelapan makannya. Waqadu wa akalat dhaif, lalu mereka pun duduk dan tamu pun makan. Wabata tawiyaini, dan keduanya maksudnya suami dan istri ini tidur pada malam hari itu dengan keadaan lapar. Dia, istrinya dan juga anaknya. Falamma asbah, maka tatkala datang waktu pagi, ghada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi menemui Rasulullah. Faqala, dia bilang kepada Nabi, laqad ajibal, lalu Nabi pun bilang, laqad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailah. Allah takjub, ya, dari apa yang kalian perbuat, ya, terhadap tamu kalian pada malam tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala takjub di sini artinya ya sifat ajab kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan takjubnya Allah itu menuntut ya adanya rahmat, bahwa Allah merahmati, bahwa Allah Subhanahu wa taala menolongnya, Allah Azza wa Jalla mengganjarnya, ya. Takjub di sini mengandung makna kebanggaan, ya, dan keridhaan, ya, bahwa Allah merahmati dan juga mengganjarnya dengan pahala. Qala muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih. Ya, kisahnya jelas, ya, bagaimana dia salah seorang sahabat Nabi mendahulukan orang lain daripada diri dan juga keluarganya. Qala wa anhu, dan juga masih dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul itsnain kafit thalathah. Makanan untuk dua orang cukup dimakan bertiga. Wa ta'amut thalatha kafil arba'ah, dan makanan untuk berempat cukup dimakan makanan untuk bertiga cukup untuk dimakan berempat. Qala muttafaqun alaih. Artinya apa? Dianjurkan untuk berbagi, ya. Jadi kalau makanan untuk satu orang cukup buat berdua. Ya, Anda beli misalnya makanan buat dua orang, ya, berbagi. Ya, biasain di rumah. Jangan anak kita bawa makanan masuk kamar. Ya, dia makanan di kamar, nggak mau diketahui sama adik-adiknya, sama abang-abangnya. Nah, ini nggak boleh. Ajarin dia bawa makanan gelar. Ayo makan sama-sama gitu. Anda juga seperti itu. Ya. Apalagi kalau sama anak, jangan berebut makanan. Ini punya babak nih katanya.